liquidity yang which is memberikan kita gain yang bisa nge-cover kerugian-kerugian yang ada atau penurunan-penurunan yang ada selama 2 hari ini. That's why saya akan pilih banking untuk kemudian komoditas. Nah, komoditas ini unik. Nikel itu sudah kembali ke masa sebelum rally dari kemarin Tsingshan melakukan short. Jadi kemarin komoditas juga semuanya terkoreksi. Nikel minus 8%. Sampai coal juga ikut terkoreksi. Timah juga ikut terkoreksi. Nah, seandainya lockdown yang terjadi di China sudah selesai, maka ini komoditas semua bakal rally lagi. Cuman untuk saat ini memang kalau kita bicara support, ya mungkin jebol. Kalau kita bicara tren, mungkin jebol-jebol tipis. Kita bicara moving average, mungkin jebol. Tapi nanti kalau seandainya semuanya udah membaik, nah mereka bakal mulai kayak restart lah. Boleh dikatakan selama 2 hari ini mungkin teman-teman frustasi karena chartnya udah oke, tiba-tiba jebol. Supportnya bagus, tiba-tiba jebol. Hitung bandarmologi juga kok average-nya di bawah terus, ya karena memang sedang ada panic selling. Jadi kalau yang terjadi panic seperti ini, boleh dibilang harganya tuh nggak make sense. Ya, per hari ini boleh dikatakan semua big bank, semua komoditas itu semua under value. Kalau kita hitung secara valuasi bandarmologi dan volume, begitu juga technical analysis, semuanya masih under value. Oke, jadi secara teknikal, secara bandarmologi, sekarang saham-saham kaitannya mengenai perbankan dan komoditas bisa dibilang under value, sehingga bisa manfaatkan untuk melakukan aktivitas trading ya. Tetapi sekali lagi dengan pembatasan stop loss yang ketat. Dan tadi satu saham yang menarik Bro MY sebutkan yaitu BMRI. BMRI hari ini ada rejection di area supportnya, ini bisa diperhatikan. Dan next gap-nya di kisaran area 8.300. Ini menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi disclaimer, semua yang di sini adalah hanya referensi, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman. Dan yang kedua adalah di sektor komoditas. Nah, membahas komoditas nih Bro Michael. Kita melihat bahwa perdagangan semalam komoditas coal mengalami penurunan cukup signifikan walaupun selama ribuan lebaran harganya sempat naik 20% lebih. Kemudian nikel juga kembali di bawah 30.000 USD per tonnya. Nah, akankah harga komoditas atau saham-saham komoditas ini menarik untuk kita koleksi? Dan jika menarik, kira-kira sektornya apa? Sektornya lebih yang batu bara atau nikel? Kalau preferensi dari Bro Michael untuk kali ini? Boleh dikatakan hampir semua saham nikel dibanding dengan saham coal ya. Yang saya perhatiin jauh lebih tertekan saat ini tuh saham nikel. Nah, so untuk saat ini I choose untuk saham coal yang akan jauh lebih cepat pulihnya ketika China selesai melakukan periode lockdown, maka batu bara lah yang akan menjadi salah satu komoditas yang menurut saya pulihnya paling cepat. Belum lagi di mana ada permintaan dari pemerintah India di mana mereka harus segera memenuhi kuota impor. Karena kalau seandainya nggak dipenuhin ya bisa-bisa mereka bakal krisis energi lagi. Jadi untuk saat ini di antara semua komoditas I choose coal. Tapi untuk long term maybe nikel. Jadi untuk saat ini kalau seandainya market udah pulih I choose coal. Oke, siap. Jadi tadi perbankan, big banks jangan lupa untuk trading index. Dan yang kedua adalah komunitas utama coal. Karena kita melihat ketika di China mulai pulih dari COVID-19, demand-nya kembali naik. Nah, ini yang akan menjadi kunci dari saham-saham coal untuk kembali bergelora. Apalagi harganya masih cukup tinggi di atas 300 USD per tonnya, di atas konsensus analis yang rata-rata di kisaran area 150 sampai 200 USD per tonnya di tahun 2022 ini mengenai research report-nya, sehingga masih kurang lebih 1,5 kali sampai 2 kali dari konsensus. Itu bisa ini menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Nah, kalau untuk komunitas coal sendiri yang untuk jangka pendek ini nih, kira-kira yang menarik untuk diperhatikan saham apa? Kalau yang saya saat ini sedang pantau itu Doit dan Adaro sih. Karena boleh dikatakan kayak Adaro hari ini closingnya cukup menarik karena berhasil ada boleh dikatakan doji dan itu di bawah dengan volume yang besar pula. So saya sendiri cukup meyakini kalau Adaro titik support terkuatnya itu di 2880 yang sebenarnya tuh nggak tersentuh today, dan besok ini ada potensi rebound di atas 3000 ya, 3100 ke atas sih dapat lah kalau untuk Adaro ya. Oke. Jadi kalau kita lihat koreksi kemarin lebay, kemudian hari ini ada rejection doji di bawah dengan volume besar, ini secara hukum dasar volume price analysis ini
ada perlawanan dari buyer. Oke. Meskipun foreign masih ini ya. Kalau boleh diperhatiin memang rata-rata foreign masih outflow. Oke. Jadi kita melihat Adaro menarik ya. Dia tidak berhasil menyentuh support 2880, tapi ada rejection dan 3100-an dapat lah ya bro ya. Untuk Yes. short term. Kemudian selanjutnya Doit ini menguji support nih, jangan sampai jebol di kisaran area Ya. 96 ini. Yes, tapi kalau in my view, Doit sampai 460 juga masih still quite good. 460. Jadi sampai 460 ya ketika dia breakout ya pola cup and handle-nya ya. Yes. Pola panjangnya itu tuh masih cukup bagus untuk diperhatikan. Sehingga dua saham ini bisa diperhatikan tapi sekali lagi dengan stop loss yang ketat. Nah, Bro Michael, sebelum nanti kita ke Q&A dari teman-teman yang tentu saja jangan lupa untuk bertanya di kolom Q&A, jangan di komen karena kalau di komen kita banyak kita ketimpa-timpa. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman buat teman-teman yang hari ini meng-screenshot acara hari ini, tag ke Michael Yo, ke Sekolah Sekuritas dan PHBC 17 akan mendapatkan hadiah merchandise dan juga buku Merdeka Finansial dengan investasi saham. Di mana di situ akan ada basic-basic kaitannya mengenai bagaimana memilih saham secara fundamental, top down analysis, kemudian membaca candle, kemudian teknik analisis seperti chart pattern dan lain sebagainya. Oke, Bro Emi. Ini aku pengen bahas satu sektor yang dulu sempat seksi hingga Q1 2022 atau seksi-seksinya tahun lalu sebetulnya, yaitu saham teknologi dan juga digital banking. Bagaimana pandangan Bu MY mengenai inflasi yang cukup tinggi sehingga growth stock ini cenderung banyak di sell off oleh para investor? Boleh dikatakan ini tuh nightmare. Tahun ini tuh tahun-tahunnya mimpi buruk bagi saham-saham teknologi. Kita perhatiin beberapa saham teknologi, Arto yang dari level 19.000 saat ini udah 10.000, itu terkoreksi hampir 50%, bayangkan. Kemudian ada BBYB yang udah di 1.600-an kalau nggak salah. Kemudian Agro yang udah di bawah 100. Nah, so far untuk saham teknologi yang masih quite good itu saya lihat only di BBHI. Nah, perhatiin juga BBHI today itu ada very long rejection, itu sampai hammer very good. Itu menurut saya juga besok ini tanda perlawanan. Jadi untuk saat ini saham teknologi you cannot kalian nggak bisa bullish terlalu banyak di saham teknologi. Itu hanya di beberapa sektor yang itu dia mesti bisa ngelawan makro. Jadi dia mesti ada punya corporate action yang bisa ngalahin outflow yang akan terjadi dari kenaikan suku bunga. Jadi ketika suku bunga itu naik, maka jangankan saham teknologi, saham aja itu bisa di sell off, contohnya today, ya kan? Apalagi saham teknologi gitu, yaitu yang udah kenceng-kenceng dari kemarin, itulah yang paling pertama menjadi sasaran outflow. Nah, that's why saham-saham teknologi sampai di bulan keempat ini boleh kita katakan nggak kemana-mana semuanya. Hanya sedikit banget yang bisa mencapai titik-titik tertinggi gitu. Mungkin salah satunya MTech. Tapi ini juga sell off-nya masih lumayan. Kemudian ada Bukalapak yang kemarin mau rebound tapi juga gagal. Kemudian Goto yang sudah berada di level bawah IPO. So, this year ini masih quite very hard untuk saham teknologi. Oke, jadi tahun ini masih cukup tough ya di kala suku bunga tinggi. Sangat tough buat saham-saham teknologi, kecuali saham-saham teknologi yang memiliki story atau memiliki plan yang luar biasa ke depannya. Dan yang menarik menurut pandangan Bro Michael, hari ini kita bisa lihat rejection dari BBHI ya, di kisaran area 5.800-an, ada rejection di situ, itu bisa diperhatikan. Dan BBHI ini juga merupakan salah satu bank digital yang didukung oleh ekosistem, yaitu ekosistem Bukalapak, yang mana Bukalapak juga memiliki atau ada kepemilikan atas BBHI, yang mana di laporan keuangannya Bukalapak, keuntungan mereka atau unrealized keuntungannya sebagian besar dari BBHI. Nah, ini bisa diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian nih Bro Emi, sebelum kita ke Q&A, untuk investasi menengah ke panjang, kita melihat bahwa biasanya setelah komoditi boom, sektor properti bisa menjadi pilihan. Karena kita melihat di tahun 2012 ketika komoditi boom terjadi, dilanjutkan 2013 selanjutnya properti boom. Akankah cycle tersebut akan terulang di tahun 2022?
dan selanjutnya, di mana banyak orang-orang yang memiliki fresh money atau orang kaya baru yang melakukan pembelian di sektor properti. Silakan, Michael. Kalau kita bicara sektor komoditi beneficiary yang dapat keuntungan, yaitu salah satunya properti, kemudian siklikal yang lainnya, semestinya itu di bulan Maret itu, Januari Maret, ya di bulan Maret mestinya udah dapat inflow atau udah dapat kenaikan. But sampai detik ini boleh dikatakan saham properti itu nggak kemana-mana. Kalau kita bicara secara fundamental, yes. Tapi honestly untuk sampai saat ini inflow yang ada dari foreign itu only ke big banks, komoditas, kemudian ke beberapa saham siklikal seperti Astra. Kemudian ya ada di Telkom tapi sisanya itu masih belum. Nah, that's why ini sebenarnya saya juga masih menunggu apakah nanti bakal ada inflow di properti, tapi kalau seandainya properti jalan itu biasanya yang pasti selalu didahului oleh banking. Nah, tahun ini itu nggak kejadian. Kalau tahun-tahun dulu sebelum COVID kan biasanya seperti itu. Kalau udah ada banking, kemudian properti, lalu nanti consumer siklikal segala macamnya ikut naik. Tapi untuk this year, so far saya merhatiin bahwa foreign masih only bullish di big banks dan komoditi, masih belum ke properti. Karena kalau mau dikatakan sebagus apapun kita menganalisa, sebagus apapun kita melihat fundamentalnya, we need inflow kan. Kita perlu dana masuk yang untuk mengangkat harga. Nah, itu hukum apa? Hukum eksaknya, hukum pastinya, dan kita juga masih menunggu. Tapi secara fundamental, secara struktur market itu udah memang mengharuskan kalau properti jalan. Cuman saya juga bingung kenapa nggak jalan. Oke, jadi intinya kalau teman-teman merupakan seorang trader, teman-teman harus perhatikan namanya inflow. Jika inflow kencang itu bisa diperhatikan. Dan saat ini inflow masih terbatas di big banks. Dan juga yang kedua komoditas secara specifically adalah coal. Karena tadi Bro menyebutkan nikel lebih untuk medium dan to the long run. Oleh karena itu dua sektor ini yang bisa teman-teman perhatikan untuk trading. Dan selanjutnya saya akan buka Q&A buat rekan-rekan sekalian. Dan saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman yang belum membuka rekening Suko Sekuritas, teman-teman bisa buka di eform.sukosekuritas.com di pin message. Yang mana teman-teman akan langsung mendapatkan akses ke Spot by Suko Sekuritas, aplikasi yang baru. Dan ini akan launching di tanggal 17 Mei 2022 minggu depan. So, penasaran aplikasinya seperti apa? Jangan lupa buka rekening di eform.sukosekuritas.com. Oke, kita lanjutkan ke Q&A dan yang paling banyak nanya atau yang paling banyak like-nya akan saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, KOMY, untuk strategi buy on weakness, apakah sudah aman? Atau tahan dulu takut jebol? Atau mungkin ada alternatif untuk beli cicil untuk saham-saham big banks dan juga komunitas tadi untuk buy on weakness? Silakan. Oke. Pertama ya, kita nggak tahu weakness dari market saat ini di berapa. Kita sama sekali nggak tahu. Tapi kalau jadi untuk mengantisipasi tersebut itu adalah dengan melakukan money management, sehingga kalau seandainya kalian spare kejatuhan bursa, let's say ya, kita coba lihat, let's say bursa itu ada di MA 200 tadi 6.600. Nah, sebenarnya di situ kalian udah boleh agak agresif kalau menurut saya, karena most likely di situ bakal ketahan karena itu punya MA 200 dan itu bakal ada strong rejection. Sayangnya today belum kena, itu udah ada rejection. Jadi besok itu sebenarnya kalau mau buy on weakness mungkin kalian nggak dapat. Karena weakness-nya tadi ada di hari ini sesi 1. Itulah weakness bursa. Siapa yang bisa prediksi hari ini weakness? Jawabannya nggak ada. Nah, that's why kita mesti ngikutin flow. Jadi kalau untuk saat ini daripada buy on weakness akan jauh lebih baik kalian beli cicil. Karena kalau buy on weakness kalian selalu buy on weakness itu akan jauh lebih baik di market yang uptrend. Ketika dia koreksi, nah itulah kalian harus melakukan buy on weakness. Tapi kalau di market seperti ini kita nggak tahu weakness-nya di berapa, karena bisa aja support jebol lagi gitu. Oke, jadi perhatikan ya teman-teman ya, buy on weakness ini hanya untuk market uptrend, itu perhatikan.